Munarman diancam pasal hukuman mati. Ali Syarif, Belanda tak berani jerat Bung Karno karena aktivitas politik. Terkait dengan penangkapan saudara M. Pasca penangkapan, ada bukti yang cukup, paling tidak. Nah, soal buktinya apa kan tidak bisa juga kemudian diungkapkan sekarang karena itu bagian dari proses penyidikan. penyidik Densus 88 Anti Teror Polri masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan tentunya terkait dengan keterlibatan aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh saudara M di beberapa wilayah di Indonesia. Seputar Tangsel.com, mantan sekretaris Front Pembela Islam atau FPI Munarman diancam akan dituntut pasal hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. JPU beralasan Munarman merupakan orang yang memiliki kedudukan dan punya pengaruh kuat di FPI. Ancaman tuntutan pasal hukuman mati oleh JPU itu berlangsung saat Munarman menjalani sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu 2 Februari 2022. Adanya ancaman pasal hukuman mati terhadap Munarman oleh JPU itu turut ditanggapi oleh pendiri Cross Culture Institute Ali Syarif. Ali Syarif membandingkan kasus Munarman dengan kasus Presiden pertama RI Soekarno sesama perjuangan pemerdekaan Indonesia dari penjajah. Menurut Ali Syarif, ketika Soekarno berjuang memerdekakan Indonesia, penjajah seperti Belanda tidak berani menjerat sang proklamator. Pasalnya, aktivitas Bung Karno melawan Belanda tidak pernah ditemukan pasal pelanggaran hukumnya. Hal itu diungkapkan oleh Ali Syarif melalui cuitan akun Twitter @Ali_Syarif pada hari Rabu 2 Februari 2022. Belanda alias penjajah tak berani menjerat Bung Karno karena aktivitas politik melawan Belanda tidak ditemukan pasal pelanggaran hukumnya, kata Ali Syarif. Lebih lanjut, jurnalis senior itu mengungkapkan akibat tidak ditemukan pasal pelanggaran hukum, akhirnya Bung Karno diasingkan ke ND, Nusa Tenggara Timur. Namun dia mengaku heran dengan kasus yang menjerat Munarman karena bisa sampai ditemukan pasal hukumannya hingga diancam akan dituntut hukuman mati. Cara lain BK diasingkan ke ND, tapi Munarman bisa ditemukan pasal hukumannya hingga ancaman hukuman mati. Innalillahi, ucapnya. Sebagaimana informasi, Munarman didakwa oleh JPU telah merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dalam surat dakwaannya dibacakan dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 Desember 2021, Munarman disebut terlibat dalam beberapa kegiatan sepanjang tahun 2015. Menurut JPU, serangkaian kegiatan yang dihadiri Munarman tersebut dilansir untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang lain secara luas. Munarman diketahui didakwa melanggar pasal 14 Junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan pasal 15 Junto pasal 7 serta pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.